Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat bekerja sesuai dengan bidangnya dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga impian Bapak Ibu honorer tercapai di tahun 2023 tahun ini. Informasi terkini Bapak Ibu, ini merupakan satu kabar gembira buat seluruh Bapak Ibu honorer yang ingin meraih impian dan ingin bertahan dengan status pekerjaannya. Maka di sini ada satu informasi penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer, di mana Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengatakan soal Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dinyatakan secara tegas bahwa tidak akan ada penghapusan tenaga honorer selama status mereka tetap honorer dan bekerja di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Ingat Bapak Ibu ya, ini satu ketegasan yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI terkait dengan status honorer dengan adanya Undang-Undang ASN yang baru yang telah diresmikan pada tanggal 3 Oktober 2023 beberapa hari yang lalu. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini tentunya kita ingin ketahui apa kira-kira yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI tentang nasib honorer atau status honorer dengan hubungannya pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, mari kita simak informasinya dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau yang disebut dengan RUASN menjadi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara berhasil mengundang beragam polemik dari berbagai pihak. Itulah salah satu hal yang kita lihat dengan pengesahan Undang-Undang ASN yang baru. Pasalnya, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 yang telah diresmikan 3 Oktober 2023 beberapa hari yang lalu, yang digadang-gadang akan menjadi payung hukum untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer di Indonesia, tidak kunjung mendapat kejelasan. Nah, Bapak Ibu mendengarkan kata ini berarti ini satu tanda tanya besar bagi honorer. Namun, simak terus informasi ini Bapak Ibu karena memang dari apa yang disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI terkait dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023, ada hal penting yang perlu diketahui oleh honorer yang ini merupakan satu kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu honorer setanah air. Selain membahas soal tenaga honorer, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terbaru ini juga memperbolehkan TNI dan Polri untuk menduduki jabatan-jabatan sipil. Itu salah satu. Sehingga tidak heran bila kini banyak tokoh maupun masyarakat yang menilai negatif maupun positif terhadap adanya pengesahan regulasi tersebut. Menanggapi poin pertama soal tenaga honorer, Ahmad Doli Kurnia Tanjung selaku Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari fraksi Golkar angkat bicara. Ada apa ini angkat bicara Bapak Ibu? Supaya ada kejelasan kepada seluruh honorer. Menurutnya terkait dengan pembahasan lebih rinci untuk solusi penyelesaian tenaga honorer menjelang adanya penghapusan di bulan Desember 2023 akan dibahas dan diatur secara detail dalam rancangan peraturan pemerintah yang kini sedang digodok oleh Kementerian Pan-RB. Nah, ini informasi Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan bahwa peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN terbaru itu sedang digodok di Kementerian Pan-RB. Nah, tentunya ini nanti oleh pihak Menpan-RB memikirkan satu hal yang dapat menyelesaikan tenaga honorer sebagaimana arahan Presiden Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Jadi nanti detailnya dalam arti pembahasan honorer
akan kita bahas dalam penyusunan rapat rancangan peraturan pemerintah, ujarnya. Ini dikutip dari kanal YouTube DPR RI pada hari Senin 9 Oktober 2023, beberapa hari yang lalu. Karena menurutnya undang-undang aparatur sipil negara tersebut nantinya akan digunakan sebagai payung hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Persoalan apa Bapak Ibu? Yaitu menyelesaikan persoalan honorer. Ini adalah salah satu hal yang perlu dipegang oleh seluruh honorer, bahwa Undang-Undang ASN terbaru yang baru diresmikan pada tanggal 3 Oktober 2023 beberapa hari yang lalu itu menjadi payung hukum untuk menyelesaikan persoalan honorer. Tentunya yang kita harapkan Bapak Ibu, persoalan honorer yang dimaksud adalah impiannya atau keinginan honorer untuk diangkat menjadi ASN. Jadi mengarah ke sana yang dimaksud adalah Menpan RB dengan adanya Undang-Undang ASN terbaru. Sebelum adanya kebijakan penghapusan paling lambat sampai bulan Desember 2024, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini menjadi payung hukum untuk menyelesaikan semua persoalan tenaga honorer. Tentunya termasuk pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Memang dicantumkan di situ penataannya paling lambat Desember 2024, kata Doli, selaku Ketua Komisi 2 DPR RI. Meskipun diberi tenggat waktu sampai bulan Desember 2024, menurutnya kebijakan penghapusan pegawai non-ASN tidak akan terjadi. Yang terjadi adalah penghapusan status dan dialihstatuskan menjadi aparatur sipil negara. Itulah maksud yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI tersebut. Apabila tidak ada formulasi atau status yang jelas untuk pegawai honorer yang nantinya disusun melalui rancangan peraturan pemerintah, maka pihaknya berharap pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan ini secara mendetail dan jelas sebelum Desember 2024. Itu adalah satu harapan para DPR RI sebagai wujud nyata pembelaan nasib tenaga honorer. Nah, kita ingat bersama bahwa pemerintah melalui Menpan RB dan DPR RI, terutama dari Komisi 2, bahwa sudah mengambil satu titik kesepakatan bahwa satu kata setuju untuk menyelesaikan persoalan honorer. Tidak ada penghapusan tenaga honorer selama status mereka atau konsep penyelesaiannya tidak jelas. Tegasnya saat dimintai keterangan usai pengesahan Undang-Undang ASN 2022 kepada wartawan. Maaf Bapak Ibu, ini adalah pengesahan Undang-Undang ASN 2023 kepada wartawan. Disitulah dinyatakan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Demikian informasinya Bapak Ibu, selamat kepada Bapak Ibu honorer, tenangkan hati dan pikiran, fokus untuk menunjukkan kualitas kerja dalam hal pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah, sambil menunggu peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN yang menyelamatkan honorer. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.